Selamat siang para pemirsa tim Kreator Kanapan. Jumpa kembali dengan saya Danus Tagalo seperti biasa dibantu rekan saya Rizky, Dudung, Aisyah, Imelda, juga Ayu. Nah, di sini kami akan bincang-bincang, wawancara eksklusif. Kenapa saya bilang eksklusif? Karena pribadi yang satu ini, bapak yang satu ini adalah pribadi yang unik. Ya. Dia sarjana ekonomi, tetapi di dalam dunia pendidikan inilah salah satu yang pemerhati pendidikan. Kita akan kenalkan dia. Inilah Pak Idris. Silakan Pak Idris, kasih salam. Selamat pagi para pemirsa tim Kreator Kanapan dan teman-teman pendukung yang hadir pada kesempatan ini. Salam sukses buat semuanya. Terima kasih Pak Danos sudah menghadirkan saya sini. Kira-kira kita membincang apa nih Pak Danos? Oke, baik Pak Idris ya. Pak Idris sehari-hari di 168 ya. Ya betul. Kasaslak ya. Pak Idris coba terangkan ke para pemirsa apa sih Kasaslak itu. Banyak orang nggak ngerti. Oh, iya. Gitu karena kalau jabatan Kadis kepala dinas gitu kan. Kalau Kabid kepala bidang ya kan. Yeah. Terus kalau menteri udah tahu apalagi camat. Tapi sekarang Kasaslak. Silakan Pak Idris. Baik, Kasaslak pendidikan itu lebih tepatnya kepala satuan pelaksana tata usaha yang bertugas untuk menangani hal-hal yang bersifat administratif di sekolah. Di sekolah. Nah, iya. Seperti itu. Dan visinya gitu. Ya lebih sebagai mitra dari kepala sekolah gitu ya. Oh, mitra. Nah, bertanggung jawab juga ada beberapa tugas yang merupakan tugas pokok dari seorang Kasaslak TU itu adalah diantaranya juga sebagai bagian dari kepala rumah tangga, administrasi, dan kemudian juga ikut terlibat di dalam penanganan anggaran dan keuangan di sekolah. Wih, ya mantap sekali Pak Idris ya. Kenapa Pak Idris itu saya dengar di dalam dunia pendidikan sampai menyukai dunia pendidikan ini, dasarnya apa Pak Idris? Ya, kebetulan saya mungkin kalau ditarik ke belakang. Oke. Tarik ke belakang ya. Orang yang agak introvert. Tapi sebenarnya saya punya potensi untuk menjadi siswa yang memiliki ranking saat itu. Oh gitu. Saat itu. Yeah. Nah, jadi saya melihat sistem pendidikan kita ini ternyata belum mengcover suatu kondisi di mana anak-anak kita mungkin yang kurang mampu mengaktualisasi diri, tapi tidak terlihat oleh gurunya. Sering itu dalam jangka panjang tidak mampu mengembangkan potensi yang dimilikinya. Jadi secara diam-diam saya suka mempelajari dan mungkin sampai saya juga membaca bagaimana sistem pendidikan di negara-negara yang maju. Katakan seperti Finlandia misalnya. Ternyata metode pendidikan digunakannya memang jauh berbeda dengan kita. Bedanya jauh banget ya. Nah, secara gamblang saya katakan di sana lebih banyak metode dialog dengan gurunya. Di anak-anak tingkat SD atau SMP pun saja sudah dibuat semacam forum-forum dialog dengan gurunya. Pembiasaan mereka bicara gitu ya. Jadi biasa ya. Rupanya di situ lebih ditekankan kemampuan anak-anak untuk menyampaikan ide, gagasan dan pikirannya. Gitu. Nah makanya kalau kita lihat mungkin kalau di YouTube ya. Kalau ada suatu dialog dengan anak-anak dari Amerika misalnya ya. Sepertinya mereka tanpa melihat teks tapi sudah oke ya. lancar saja. Rupanya sistem itu di negara itu nggak kayak gitu banyak gitu ya. Mereka lebih mengedepankan itu ketimbang nilai akademis dari hasil sebuah proses pendidikan. Dan itu yang perhatian saya Pak Danos. Makanya sebisa saya mengajak teman-teman yang ada di lingkup pendidikan ini, pemirsa sekalian di 168, barangkali ada hal-hal yang bisa kita lakukan untuk memperkaya sistem pendidikan yang sudah ada, baku di ada di sekolah kita, dengan harapan output yang dihasilkan dengan pendidikan itu jauh lebih optimal. Kira begitu Pak. Oke, Pak Idris. Pak Idris sebagai Kasaslak udah berapa lama?
Saya dulunya ada di Sudin Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Timur. Oh, di Sudin. Jadi bertugas di luar sekolah, tapi melayani pendidikan. Tetap dunia pendidikan ya? Tetap dunia pendidikan. Tapi di Wali Kota Jakarta Timur ya? Tahun 2015 ada sedikit perubahan. Kami diarahkan menjadi Kasubag TU akan. Di tahun 2015 akan menjadi eselon dengan jabatan sebagai Kepala Sub Bagian dan Tata Usaha di SMPN 255. Oh, berarti tetap aja di dunia pendidikan terus ya? Iya, betul. Gitu. Sekarang usia berapa Pak Idris? Sekarang saya memasuki usia 57. 57, berarti bentar lagi mau dekat pensiun ya? Ya. Ini sudah mulai tua. tapi berapa anak-anak di rumah? Ada berapa? Saya memiliki putra 3 orang pada. 3 orang sudah selesai sekolah atau bagaimana? Yang sulung alhamdulillah sudah menyelesaikan pendidikan di ITS Surabaya dan hari ini menjadi seorang programmer ya. Mantap sekali. Lalu yang kedua sedang menyelesaikan skripsi di Universitas Indonesia. Kemudian yang bontot baru saja berkuliah di Universitas Brawijaya Malang. Para tim kreator pemirsa kreator harapan lihat bagaimana Pak Idris di dalam mendidik anak-anak. 3 anaknya putra semua, putri? 2 putra dan 1 putri. 2 putra 1 putri. Mereka kuliah di universitas negeri ya semuanya, dan mereka punya prestasi semuanya. Bagaimananya inilah seorang Pak Idris ya. Ngomong Pak Idris, saya dengar Pak Idris juga pemerhati di bidang bimbingan konseling. Ya, ini saya lihat tadi, saya dengar aja. Coba Pak Idris bagaimana kasih masukan kepada tim pemirsa tim Kenapan, apalagi guru-guru BK ini dan dunia konseling, apa yang bisa kasih penguatan bagi kami menambah dari pengalaman dari Pak Idris sendiri? Aduh, dari mana saya harus memulai ya? Maaf pemirsa, pengetahuan tentang bidang konseling ini secara khusus saya tidak pernah belajar itu. Tetapi memang dari fungsi bidang konseling ini atau konsultasi ini menjadi bidang yang sangat penting ya, bilang penting ya, yang memang harus mendapat perhatian utama di sekolah. Di sekolah itu memang bimbingan konseling itu satu yang penting ya. Walaupun kadang-kadang gini ya, maaf ya Pak Idris ya, kadang-kadang guru-guru bilang, guru BK katanya guru makan gaji buta, katanya enak-enak aja dulu nggak ngajar gitu. Jadi bagaimana Pak Idris? Kasih masukan dulu gitu. Ya, jadi tanpa saya melakukan pendalaman di BK, pimpinan-pimpinan di pendidikan beberapa kali menegaskan kepada kami, dan saya tidak kurang-kurang ya dari pimpinan pendidikan itu sendiri mengatakan BK itu adalah pilar utama, salah satu pilar utama keberhasilan proses pendidikan di sekolah. Kenapa demikian? Dari pengamatan saya, BK inilah yang berperan untuk melihat potensi yang ada di siswa-siswa itu mulai ketika dia menginjakkan kakinya di sekolah. Saya kalau tidak salah dulu mau dikoreksi Pak Danos, ada yang namanya tes diagnostik. Kalau saya keliru, betul. Untuk membaca potensi yang ada di anak-anak yang pertama kali ada di sekolah, untuk bisa diarahkan sehingga dia mampu mengoptimalkan potensinya itu, sehingga dia benar-benar berjalan dengan baik untuk mewujudkan potensinya itu pada jenjang-jenjang pendidikan selanjutnya. Iya betul. Jadi kita harus mengupas hobi anak atau kemauan anak atau keinginan anak. Jangan sampai kadang-kadang anak ingin seperti ini, tapi dia bingung kemana mesti pergi, di mana dia mesti ungkapkan perasaannya, ungkapkan hatinya. Tapi benar, berarti hari ke BK begini ya. Betul. Terus Pak Idris juga nih, saya potong dulu. Pak Idris, saya lihat di dalam dunia BK ini bisa kasih masukan. Apakah memang sudah pernah belajar di dunia belajar secara pendidikan di BK ini? Jadi saya harus mesti kasih sebuah ungkapan dari seorang penyair terkenal yang kita sama-sama, Khalil Gibran. Siapa? Khalil Gibran. Khalil Gibran. Maaf, itu dia seorang Kristiani kalau saya tahu.
namanya mungkin nggak mirip-mirip orang Muslim. Tapi saya kenal itu. Saya tahu ya. Nah, suatu ucapannya yang mengesankan saya, dan mungkin kita semua bahkan, bahwasanya anak-anak itu milik masa depannya. Anak milik masa depannya. Ungkapan yang baru saya dengar ini. Ya. Kita nggak bisa memaksakan. Artinya itu apa tuh? Kita akan mati suatu hari. Kita nggak tahu dia akan menjadi insinyur, akan menjadi apa di belakang hari. Entah dia akan menjadi seorang politikus, entah akan menjadi seorang sastrawan, dokter dan sebagainya. Jadi dia adalah pemilik masa depan. Bukan kita orang tuanya ini pemilik masa depan. Bukan gitu ya. Karena itu kita harus mampu untuk menjembatani mereka menuju masa depan. Tidak bisa metode yang kita anggap baik menurut kita, baik untuk anak-anaknya. Mereka butuh metode lain yang lebih cocok untuk maju. Mantap sekali. Terima kasih Pak Idris sudah datang ke studio kita di tim kelas Hanapan. Lain waktu kita akan bincang-bincang lagi. Satu akhir kata, silakan Pak Idris kasih pesan-pesan kepada pemirsa tim kelas Hanapan ini, terutama di dunia BK. Saya tadi BK ini mantap sekali. Apa? Silakan Pak Idris. Terima kasih Pak Danos dan seluruh kru BK ini ya, dari tim Kreator Senapan, Mas Dudung, Pak Rizky, Bu Imelda dan teman-teman yang telah bersusah membangun channel ini. Tetaplah untuk pemirsa untuk sering-sering mengikuti channel ini dan jangan lupa subscribe ya. Nanti terus supaya channel ini tetap berkembang dan berkontribusi untuk kemajuan pendidikan. Terima kasih. Para pemirsa tim Kreator Hanapan, inilah profil Pak Javier Idris, seorang Kasaslah di SMP Negeri 168 yang 1 tahun lagi, tahun depan dia akan pensiun, tetapi banyak kasih masukan di dunia pendidikan di sekolah ini, banyak terutama di kami guru bimbingan konseling. Masukan beliau sangat-sangat bermanfaat bagi kami. Sampai ketemu kembali di konten-konten berikutnya. Jangan lupa di subscribe, like, komen di konten-konten kita. Salam sejahtera, salam bahagia. Assalamualaikum, Tuhan beserta kita semua.